Halo guys, selamat datang di Jasuke, jangan suka kepo. Mumpung masih anget banget di telinga kita tentang gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, ada baiknya kita bahas tentang FIFA kali ya. Tujuannya sih cuma satu, yaitu supaya buat lo yang kurang paham tentang FIFA tuh bisa sama-sama belajar, ya sama gue juga, tentang kenapa sih FIFA bisa se-powerful itu, bisa ngadain ajang sepak bola terbesar di dunia dan bisa nge-cancel Indonesia jadi calon tuan rumah Piala Dunia. Nah, di episode kali ini kita cari tahu sedikit sebenarnya FIFA itu apa sih dan siapa aja orang-orang yang ada di dalam tubuh FIFA itu sendiri. Biar makin afdol, kita mulai ngomongin episode ini dari sejarah awal terbentuknya FIFA dulu ya. Karena ternyata FIFA sendiri udah dibentuk alias udah ada semenjak kita belum lahir. Dan bahkan udah ada semenjak Indonesia masih belum merdeka dari penjajahan kolonial. FIFA sendiri didirikan pada 21 Mei tahun 1904. Pendirian organisasi ini terjadi di belakang gedung Asosiasi Atletik di Paris, Prancis. Ya, walaupun kalau lo googling sekarang, ya markas besar FIFA tuh udah pindah ke Zurich, Swiss ya. Nah, sama seperti organisasi-organisasi yang ada di dunia pada umumnya, organisasi FIFA ini juga dibentuk berdasarkan sebuah inisiatif dari seseorang yang punya pemikiran yang berbeda. Inisiatif itu datang dari sosok seorang jurnalis olahraga bernama Robert Guerin. Dan si pencetus organisasi ini jugalah yang akhirnya dipilih menjadi presiden pertama FIFA yang menjabat sejak tahun 1904 sampai 1906. Terus, semenjak berdirinya FIFA ini, Guerin langsung mengumpulkan 7 organisasi sepak bola di Eropa. Tujuan dari perkumpulan itu adalah nggak lain untuk membuat undang-undang dan statut FIFA. Dan negara-negara Eropa yang ikut perkumpulan itu adalah Prancis, Belanda, Spanyol, Denmark, Swedia, Belgia, dan Swiss. Jadi dari awal pembentukannya, ini organisasi emang ya nggak main-main cuy. Karena akan ada gebrakan-gebrakan fenomenal dari undang-undang yang mereka buat di tahun-tahun itu. Nah, dari undang-undang dan statut FIFA yang pertama itu akhirnya bikin FIFA tuh jadi organisasi yang lebih berkembang di luar Eropa dan makin dikenal dunia. Hal ini penting banget untuk tubuh FIFA itu sendiri. Karena ini yang bakal bikin mereka tuh bisa menjadi payung atau wadah untuk berbagai pertandingan di kelas internasional. Seperti yang udah lo tahu, FIFA akhirnya menjadi organisasi yang punya tanggung jawab untuk mengadakan kejuaraan sepak bola dunia. Karena hal itulah akhirnya lahir sebuah kejuaraan Piala Dunia yang biasa kita saksikan setiap 4 tahun sekali. Nah, secara umum FIFA juga punya fungsi untuk memastikan terselenggaranya kompetisi-kompetisi sepak bola profesional di seluruh dunia dengan baik. Nggak hanya itu, karena FIFA pada dasarnya juga punya fungsi untuk merancang atau membuat aturan dan ketentuan-ketentuan tentang tata cara dan tetek bengeknya persepak bolaan di dunia. Sampai sini semoga lo udah paham kenapa akhirnya FIFA punya power untuk ngatur ini, ngatur itu, ngatur anu gitu ya. Gila bener. Di setiap negara-negara yang menjadi anggota FIFA. Selain dari yang udah gue sebutin barusan, FIFA juga punya fungsi atau tugas lainnya di dunia sepak bola. Dan salah satu tugas utamanya adalah mengatur dan menguji aturan tentang sepak bola secara komprehensif. Terus juga FIFA nggak pernah absen untuk memantau berbagai kejadian-kejadian dan perkembangan di dunia sepak bola. Makanya kalau ada berita yang bersangkutan sama sepak bola, entah itu berita positif, negatif, itu udah bisa dipastiin kalau FIFA tuh bakalan tahu. Anyway, walaupun FIFA dibentuk sejak tahun 1904, tapi penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali itu baru diselenggarakan oleh FIFA di tahun 1930 di Uruguay. Dan by the way, waktu itu belum banyak tim yang ikut berpartisipasi nih. Karena di tahun itu cuma ada 13 negara aja yang berpartisipasi. Negara-negara yang ikut Piala Dunia di tahun itu adalah Uruguay, Argentina, Chile, Prancis, Meksiko, Yugoslavia, Brazil, Bolivia, Rumania, Peru, Amerika Serikat, Paraguay, dan Belgia. Pas 13. Di luar dari 13 negara tersebut, sebetulnya masih banyak negara yang punya potensi di ajang bergengsi ini. Cuma ya lo tau sendiri ya, di tahun-tahun itu lagi banyak terjadi perang di berbagai penjuru dunia. Makanya gak sedikit negara-negara yang menolak ajakan itu dengan alasan kondisi ekonomi yang lagi terpuruk akibat Perang Dunia I. Walaupun begitu, setiap ajang Piala Dunia ini diadain di era-era berikutnya, pesertanya tuh pun terus bertambah. Tapi pada akhirnya ada momen di mana Piala Dunia waktu itu sempat nggak terselenggara selama 2 era berturut-turut, yaitu tahun 1942 dan 46. Hal itu lagi-lagi karena masalah terjadinya Perang Dunia Kedua. Buat lo yang
langganan streaming Netflix, mungkin lo udah pernah lihat ada poster film dokumenter berjudul FIFA Uncovered. Nah, posternya ini juga punya berbagai versi ya. Ada yang gambarnya lapangan sepak bola terbelah dua, dan ada juga yang gambarnya tumpukan uang gitu. Nah, film dokumenter berisi 4 series ini bercerita tentang kebobrokan yang ada di dalam tubuh FIFA. Kalau lu coba nonton seri dokumenter ini, udah bisa dipastiin lo akan disuguhkan berbagai cerita mengenai FIFA. Misal, di film itu kita bisa tahu kalau ada belasan petinggi FIFA yang ternyata diduga kuat melakukan tindak korupsi dan penyuapan terhadap sejumlah pihak untuk kepentingan tertentu. Salah satu kasusnya adalah dalam pemilihan negara mana yang menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2018 dan 2022. Film dokumenter ini juga mengungkap sisi gelap FIFA yang berkaitan erat dengan politik, penyuapan, dan transaksi-transaksi terlarang lainnya. Anyway, kebobrokan FIFA yang digambarkan di film ini ternyata udah dimulai sejak era Presiden FIFA ke-7 yang bernama Joao Havelange di tahun 70-an. Havelange yang menjabat sebagai Presiden FIFA dari 74 sampai 98 itu diduga terlibat dengan sejumlah praktek suap terhadap beberapa pihak. Terus Presiden FIFA berikutnya bernama Sepp Blatter juga disebut-sebut sering sembunyi tangan saat ditanya tentang kasus korupsi yang ada di dalam organisasi FIFA. Nah, gitu ya ceritanya. Sebagai penutup episode kali ini, gue mau tahu apa pendapat lo dan reaksi lo saat kemarin ada berita Indonesia itu telah di-cancel menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Please komen di bawah, pasti sakit hati banget ya. Ya gitulah pokoknya. Sebelum gue tutup episode ini, please like, subscribe, dan share channel kita hari ini ke seluruh orang di seluruh dunia, bahkan ke para petinggi FIFA. Oke? Sampai ketemu di episode berikutnya.